memegang ke area muka, akhirnya kita terinfeksi karena menghirup tangan yang terkontaminasi oleh virusnya. Jadi virusnya terhirup dari tangan yang menempel di hidung, mata, atau bahkan di mulut. Nah, yang terbaru adalah isu mengenai airborne ya. Airborne saya tidak tampilkan di slide, tapi kita diskusikan bahwa WHO sendiri sampai terakhir bulan Juli menyatakan bahwa ada potensial terjadinya transmisi airborne, terutama pada tindakan prosedur medis ya, seperti tindakan intubasi, kemudian suction, nebulisasi, itu meningkatkan resiko terjadinya transmisi secara airborne. Nah, pada populasi di luar medis, tindakan prosedural itu kan tidak dilakukan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang di luar medis bisakah menyebabkan terjadinya transmisi airborne? Beberapa kajian dari literatur yang ada menunjukkan potensi itu bisa terjadi terutama pada tempat-tempat umum yang tertutup dengan ventilasi yang tidak baik. Nah, itu dilaporkan pada kejadian di perkantoran, kemudian di restoran, kemudian pada kegiatan paduan suara. Nah, itu beberapa ada laporan kasus terjadi. Oleh karena itu WHO menyatakan potensi terjadinya penyebaran aerosol secara airborne dari COVID-19 itu bisa terjadi pada area-area tertutup dengan ventilasi yang tidak optimal. Laporan yang terakhir yang terjadi di Korea Selatan ketika ada kasus di salah satu restoran kopi yang terkenal, ada satu pasien COVID masuk beli kopi, terus yang lain minum-minum di situ nggak pakai masker kecuali yang jualan, ternyata semuanya yang ada di situ positif COVID ya. Jadi ada resiko terjadinya penularan secara airborne itu di tempat yang tertutup. Nah, sekarang COVID itu bisa mengenai organ apa saja ya. Dulu kita awal mengetahui bahwa yang terkena tentu saluran nafas dan paru. Itu sudah dari awal kita ketahui. Karena ada reseptornya yang terkena yaitu ACE2. Tapi ternyata seiring dengan kesini kasusnya itu cukup banyak di luar paru. Mulai dari mata, kemudian sistem saraf pusat, kemudian jantung, pembuluh darah, ginjal, usus, kemudian juga liver, itu beberapa kasus ada laporan. Dan di Indonesia juga sudah beberapa teman-teman sejawat melaporkan COVID-19 non-spesifik dengan keluhan diare, kemudian COVID pada kasus dengan kelainan kulit, COVID dengan kelainan pada mata, COVID dengan kelainan sistem saraf pusat. Jadi nggak ada keluhannya respiratori. Tapi pasien itu datang dengan keluhan non-respiratorik, kemudian terjadi perburukan, ada sesak napas, akhirnya difoto, ternyata di swab positif COVID-19. Tentu ini harus menjadi perhatian, bahkan yang terbaru, jurnal yang ada di luar negeri mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah systemic disease, ya, penyakit sistemik. Tentu ini harus menjadi perhatian semuanya, bukan hanya dokter spesialis paru yang menangani, tetapi harus ditangani secara. Kalau kita lihat jumlah kasus di dunia sampai tanggal 24 yang lalu, itu jumlahnya sudah 23.638.169 dengan 813.419 kematian di seluruh dunia. Nah, kasus di Indonesia tanggal 24 Agustus yang lalu itu sudah 155.000 kasus, 412.000. Ya, dengan kematian 6.759, yang sembuh 111.060. Nah, kalau dilihat sebenarnya angka kematian kita itu sekitar 4-5% variasi. Sedangkan kesembuhannya sudah di atas 70%. Meskipun begitu, mesti kita pahami bahwa 4-5% ini tetap harus kita perhatikan. Ya, bukan saja ini orang-orang yang memang akhirnya meninggal, tetapi ini harus menjadi perhatian kita bahwa tetap itu adalah saudara-saudara kita rakyat Indonesia yang harus kita tolong, dan supaya tidak terjadi lagi ke depannya kasus-kasus kematian. Kalau kita lihat kasus kematian dilihat dari beberapa provinsi, di sini yang tertinggi adalah Jawa Timur 7,2%, kemudian Jawa Tengah 6,8%, Sumatera Selatan 5,5%, Sumatera Utara 4,6%, Kalimantan Selatan 4,3%, DKI Jakarta yang kasusnya lumayan tinggi ya, sudah 32.855. Kalau lihat proporsi kematiannya hanya sekitar 3,3%. Jadi
Yang paling tinggi memang di Jawa Timur ya. Nah, sekarang kita masuk gejala klinis. Jadi seperti halnya di luar negeri, sekarang ini kita udah punya ada data yang dipublikasi dari FKUI di jurnal New Microbe and New Infected 2020. Di situ dikatakan 73% kasus yang dikirim ke laboratorium mikrobiologi FKUI keluhan utamanya adalah keluhan pernapasan, 73% ya. Sedangkan keluhan non pernapasan seperti gastrointestinal, sakit kepala, lemah itu sekitar 4%. Jadi ada populasi memang yang tidak ada gejala pernapasan. Ini harus menjadi perhatian karena kasusnya bisa jadi missing. Kita anggap ini kasus biasa, ternyata pasien itu ternyata COVID. Saya sendiri beberapa kali dikonsulkan oleh teman-teman sejawat penyakit dalam, pasien itu masuk dengan gastrointestinal simptom ya seperti diare atau mual. Di foto awalnya masih normal. Kemudian pasien itu dipulangkan. Sampai rumah pasiennya demam. 3 hari kemudian terus sesak napas. Begitu masuk lagi di foto sudah pneumonia. Di swab hasilnya positif. Jadi kita mesti berhati-hati pada kasus-kasus yang non respiratory, harus dilakukan anamnesis yang lebih detail kira-kira risikonya untuk ada COVID-19. Pada kasus-kasus yang non spesifik seperti ini, kalau kita curiga fototoraknya normal, maka disarankan CT scan untuk melihat lesi-lesi yang lebih minimal yang tidak bisa dideteksi dengan foto biasa. Pada jurnal yang lain di Indonesia yang sudah dipublikasikan oleh Dr. Hafiz dan kawan-kawan, ini juga publikasi kasus di salah satu rumah sakit tipe B di Jakarta. Ditemukan bahwa gejala yang terbanyak adalah batuk yaitu 53,3% dan sesak napas ya kemudian 73,3%. Ada gejala demam 33,3%, gejala lemah 33,3%, ada gejala muntah ya 16,6% dan ada anosmia ya, ini sekitar 6,6%. Jadi memang yang terbanyak adalah gejala pernapasan ya. Nah, tetapi banyak yang mengatakan sebenarnya asimptomatik itu kasusnya ada. Apakah memang ada di Indonesia yang asimptomatik? Nah, kita bisa melihat data dari salah satu rumah sakit darurat di Jakarta yang terkenal yaitu di Wisma Atlet. Ini publikasi preliminary report kita yang lagi disiapkan dari PDPI. Di situ terlihat bahwa asimptomatik kasusnya 46% pada pasien-pasien gejala ringan yang dirawat di rumah sakit darurat. 54% ada gejalanya, dan gejalanya yang terbanyak adalah batuk, kemudian demam, kemudian sesak napas, kemudian nyeri tenggorokan. Jadi ada kasus-kasus asimptomatik. Ya. Di situ terlihat sekali kasus-kasus tersebut ya. Kalau kita kembali ke publikasi yang ada di FKUI, itu terlihat di slide ini asimptomatik 22% dari seluruh sampel yang dikirim ke laboratorium. Kalau dari data di Wisma Atlet yang dirawat 46%. Artinya ada populasi-populasi yang memang tidak bergejala. Ini menjadi perhatian karena justru bisa jadi ini sumber penularan yang kita tidak ketahui karena kita menganggap biasa-biasa saja, yang bersangkutan juga merasa nggak ada keluhan, ternyata dia positif. Oleh karena itu nanti protokol kesehatan itu menjadi penting, bahwa kondisi apapun protokol kesehatan harus dilakukan. Apabila kita keluar rumah, bertemu dengan orang-orang lain, termasuk dengan saudara sendiri yang sudah lama tidak ketemu, maka protokol kesehatan harus dilakukan. Kemudian ini adalah gambaran radiologis COVID-19 yang ada di Indonesia. Maka terlihat bahwa 31,5% gambaran radiologisnya sesuai dengan pneumonia. Ya. Ada juga fotonya normal, ini gambaran di Wisma Atlet 41,9%. Ada gambaran seperti bronkitis atau corakan meningkat itu 26,6%. Ya. Nah, gambaran radiologi seperti apa? Ini salah satu publikasi yang dilakukan oleh Dr. Hafiz tadi di Rumah Sakit Tipe B di Jakarta. Terlihat bahwa yang cukup banyak adalah GGO ya. Jadi memang kalau kita sering dengar pada teman-teman, ada GGO-nya atau tidak, ground glass opacity itu namanya ya, gambaran
seperti